Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Anggraini. Saya adalah mahasiswa Universitas Trilogi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora dengan NIM 2011702. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep desain pembelajaran tematik. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap pada mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulis Satriani, SPDI, MPD. Konsep desain pembelajaran tematik. Apa sih arti desain pelaksanaan pembelajaran tematik? Iya, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu desain pelaksanaan pembelajaran. Desain pelaksanaan pembelajaran yaitu desain yang merupakan suatu rancangan, kerangka bentuk, atau motif. Dan pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu proses yang dijalankan atau suatu proses yang ditempuh untuk membelajarkan peserta didik. Sedangkan tematik adalah suatu pendekatan yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Nah, tadi kita sudah mengetahui arti desain pembelajaran, dan tematik. Jadi, desain pelaksanaan pembelajaran tematik adalah suatu rancangan proses pelaksanaan pembelajaran dengan melibatkan berbagai mata pelajaran dalam satu kerangka bentuk dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan di dalam kelas. Poin yang kedua, prinsip dasar dalam mendesain pembelajaran tematik. Apa saja sih prinsip-prinsip dasar dalam mendesain pembelajaran tematik di kelas? Ya, yang pertama, pembelajaran tematik memiliki satu tema yang aktual. Pembelajaran tematik memiliki satu tema yang aktual. Ini berarti tema yang akan dibuat dekat dengan dunia siswa dan ada di dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, tema ini menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa mata pelajaran. Untuk itu, pembelajaran tematik perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin dan saling terkait mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Yang kedua, materi-materi dalam pembelajaran tematik yang dipilih dapat menggunakan tema-tema secara bermakna. Soalnya, ada materi pengayaan horizontal dalam bentuk contoh aplikasi yang tidak termuat dalam GBPP. Namun, penyajian materi pengayaan seperti ini perlu dibatasi dengan mengacu pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran tematik tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Tetapi justru sebaliknya, pembelajaran tematik harus mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Materi pelajaran yang dipadukan tidak perlu dipaksakan. Ini artinya, materi yang tidak mungkin dipadukan tidak perlu dipadukan kembali. Berikutnya, poin yang ketiga, karakteristik desain pembelajaran tematik. Kita mau mengetahui karakteristiknya nih. Yang pertama, berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa atau yang sering disebut student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Maksudnya adalah
Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau biasa sering disebut dengan direct experience. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh siswa, dapat dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, karakteristiknya yaitu pemisahan mata pelajaran yang begitu tidak jelas. Nah, di dalam pembelajaran tematik, pemisah antara mata pelajaran menjadi tak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan peserta didik. Yang keempat, karakteristiknya menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan cara seperti ini, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Nah, hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, karakteristiknya yaitu bersifat fleksibel. Ini berarti pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Yang keenam, karakteristiknya adalah hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Poin keempat, langkah-langkah mendesain pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Nah, ini berarti guru dapat merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Yang kedua, memperhatikan komponen-komponen RPP. Yang pertama, adanya identitas seperti satuan pendidikan, kelas, semester, tema, dan jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Ini artinya kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas. Yang ketiga, kompetensi dasar. Sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan menyusun indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Keempat, indikator kompetensi. Ini yang dimaksud adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu berikutnya komponen RPP ada tujuan pembelajaran, yaitu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Berikutnya komponen RPP yaitu materi ajar. Di sini memuat berbagai mata pelajaran yang meliputi agama, pendidikan kewarganegaraan, IPA, bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lainnya. Berikutnya, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Penyajian di kelas awal, contohnya kelas 1, 2, 3. Nah, di sini menggunakan pendekatan tematik. Maka alokasi waktu yang diperlukan di dalam RPP adalah selama berapa hari, misalnya 1 hari 5 jam. Nah, seperti itu contohnya. Berikutnya komponen RPP yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini biasanya digunakan oleh guru
untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Nah, pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Komponen RPP selanjutnya yaitu adanya kegiatan pembelajaran. Di sini ada dua kegiatan, yang pertama kegiatan pendahuluan dan yang kedua adalah kegiatan inti. Berikutnya langkah-langkah desain pembelajaran tematik yaitu adanya kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup di sini yang pertama bersama-sama dengan peserta didik atau guru sendiri membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran. Yang kedua, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial yang program pengayaan layanan konseling atau memberikan tugas baik secara individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Dan yang kelima, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai konsep desain pembelajaran tematik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.